Oke. Ya, sekarang kita sudah 11.15 pas. Kita akan mulai saja ya panel kita kali ini. Panel kita kali ini selamat pagi, siang, sore, dan malam. Panel kita kali ini bertema perempuan, krisis ekologi, dan kesadaran ekofeminisme ya. Ini panel 101. Saya langsung saja tidak akan berpanjang lebar, saya akan menyerahkan langsung kepada chair kita kali ini ya, Mas Husnul Hitam, MSI dari University of Tennessee Knoxville, dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silahkan langsung Mas Husnul. Terima kasih Mbak Ira. Selamat malam, pagi, Bapak Ibu semua. Selamat datang di panel kita pagi ini. Seperti yang sudah saya sampaikan lewat email ke kawan-kawan panelis, sahabat panelis semua, kita akan berikan waktu masing-masing sekitar 15 menit untuk masing-masing panelis untuk menyampaikan paparannya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan komentar singkat saja dari kami, dari chair, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Sambil menunggu pembicara yang ke panelis yang ketiga ya nanti, saya nggak tahu nanti mungkin Mbak Ira akan kasih informasi ke saya apakah Mbak Sari nanti hadir atau tidak. Silakan, kita akan dengarkan panelis pertama dari Mas Efrial ya. Saya persilakan. Iya, terima kasih Mas Husnul. Izin share screen. Sudah terlihat ya, kakak-kakak, abang-abang. Boleh di full screen, Efrial? Sudah terlihat Kak Dia? Maaf, Ya, saya agak gaptek soalnya. Sudah full screen. Oke. Oke, baik. Selamat pagi, selamat malam mungkin bagi yang berada di luar Indonesia. Salam kenal, nama saya Efrial Ruliandi Silalahi. Aktivitas saat ini bekerja di Aliansi Jurnalis Independen. Saya di sini menggunakan organisasi saya di PPMAN, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, karena memang topik atau isu ini beririsan dengan kerja-kerja advokasi kami. Baik. Adapun yang saya angkat judulnya yakni ekofeminisme sebagai sebuah kritik terhadap eksploitasi lingkungan dan perempuan. Saya akan skip untuk slide ini karena ini sangat teoritis sekali dan banyak bisa ditemukan di berbagai literatur. Saya langsung ke slide berikutnya. Kok tidak bisa ya? Ya. Manusia mempunyai dua tipologi secara naluriah atau secara mendasar, yakni sebagai antroposentris dan juga androposentris. Nah, saya mengambil studi literatur dari Kak Saras Dewi. Beliau melakukan investigasi terhadap sumber diskoneksi alam dan manusia. Nah, dalam studi literaturnya tersebut, beliau menemukan bahwa sumbernya terletak pada tradisi modern Barat. Nah, dia juga menyampaikan bahwa
manusia modern menganggap dirinya adalah sebuah spesies tertinggi di alam. Di abad pertengahan, manusia menguasai alam atas validasi dari beragam kitab suci. Pada abad pencerahan, rasio yang ia jadikan validasinya tentunya untuk menguasai alam. Manusia juga sebagai entitas yang mampu menyadari keberadaannya, terlebih lagi manusia juga bisa skeptis, bisa untuk meragukan dirinya atas ekstensinya di muka bumi. Nah, melalui akalnya, manusia juga mampu menyadari bahwa dirinya sebenarnya berekstensi. Kemampuan gagasan maupun pikirannya menjadi keistimewaan bagi manusia atas dasar alasan itu, serta menjadi pondasi antroposentrik itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya antroposentris itu berpijak pada si manusia itu lebih dari ciptaan Tuhan lainnya gitu ya. Dia menganggap bahwasanya dia lebih kuat, lebih mempunyai sesuatu yang besar untuk bisa dikerjakan, yang bisa dieksploitasi secara lebih. Berikutnya, menurut Kak Dewi, juga dominasi manusia semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi pasca revolusi industri. Teknologi menjadi wujud keunggulan manusia atas spesies lain di muka bumi. Dengan itu, sumber daya alam digunakan tanpa menyadari dampak ekologisnya. Nah, gagasan antroposentris tersebutlah yang terbentuk, yang sehingga kemudian membuat keberadaan alam sebagai pemuas segala kebutuhan manusia. Nah, berbicara feminisme dan ekologis, tentu ada kaitannya yang sangat penting antara pola dominasi terhadap perempuan dan perlakuan dominasi terhadap alam. Bila dikaitkan antara isu feminis dan ekologis, keduanya merupakan wujud dominasi yang menyangkut kenyataan yang patriarkis dan hierarkis. Kehancuran ekologi saat ini tidak hanya akibat dari pandangan dan praktik yang antroposentris, namun juga androposentris. Berbicara masalah kritik ekofeminisme, yang bisa saya garis bawahi bahwa kritik atas gerakan ekologis yang berpusat pada manusia, yang menganggap alam sebagai instrumental belaka, keberadaannya merupakan untuk melayani kebutuhan dan ekstensi manusia. Jadi alam itu dieksploitasi habis-habisan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan juga untuk ekstensi manusia. Kira-kira seperti itu pandangan dari antroposentrisme. Berikutnya, berbicara di era globalisasi saat ini yang punya ciri khas dominannya adalah kapitalisme, lebih tepatnya di liberalisme ekonomi, yang tentunya menuntun arah pembangunan menuju pada budaya homogenisasi akan membunuhnya keanekaragaman berbagai bentuk, keanekaragaman hayati, mungkin dari sektor lain dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan ekonomi nasional telah diarahkan pada pengutamaan industri, pengelolaan yang berbasis sumber daya alam seperti agroindustri, migas, ekstraktif tambang, terus investasi akan digalakkan serta penciptaan iklim investasi akan semakin kondusif. Nah, bila berbicara masalah pertumbuhan ekonomi yang seperti ini, yang tadi sebelumnya kita bahas sebelumnya, maka kontrol penguasaan sumber daya alam akan kembali diserahkan kepada negara, kepada korporasi, dan eksploitasi alam tentu akan lebih besar-besaran, lebih gencar-gencaran dilakukan. Nah, monopoli korporasi terhadap sumber daya alam akan terus menggerus hak-hak rakyat yang selama ini mendiami, mengolah, dan memanfaatkan alam untuk mempertahankan kehidupannya. Ini mungkin bisa terlihat dengan
teman-teman yang ada di di masyarakat adat, di komunitas adat itu sangat kentara, sangat terlihat seperti itu, kawan-kawan. Nah, dampak terparahnya akibat dari eksploitasi yang dimonopoli tersebut, maka berujung pada terusirnya penduduk dari tanahnya sendiri. Karena tanah mereka telah rusak, tidak menghasilkan kehidupan lagi, dan bahkan menimbulkan racun yang dapat membunuh mereka secara perlahan apabila terus bertahan. Nah, saat ini kita seperti memasuki era di mana setiap orang bebas melakukan eksploitasi terhadap alam dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar. Nah, alih-alih itu yang terkadang menjadi legasi di korporasi, di pemerintahan dan lain sebagainya yang bisa menghancurkan tanah-tanah masyarakat adat dan mungkin dari sektor-sektor masyarakat lainnya, seperti di kawasan pesisir dan lain sebagainya. Berikutnya, atas nama pertumbuhan ekonomi juga dan permintaan pasar juga yang mendorong program revolusi hijau berkembang dan menjangkit sebagian negara berkembang, seperti negara kita saat ini. Revolusi hijau yang memban misi untuk meningkatkan produksi pangan agar supaya menjawab kekhawatiran terjadinya krisis pangan dunia, ternyata berdampak pada rusaknya ekologis. Nah, hal tersebut tentunya akan menyengsarakan petani terutama ya, dan juga perempuan serta anak. Ada kritik Siva dalam bukunya di Ecofeminism yang mengemukakan pemikiran tentang gerakan tersebut, bahwa kritiknya adalah pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekologis sekaligus meminggirkan salah satu entitas manusia di dalamnya, yaitu perempuan. Gitu. Jadi yang di-highlight dari Siva salah satunya adalah tentang terpinggirnya kelompok-kelompok perempuan. Nah, Siva juga mengemukakan bahwasanya memulihkan prinsip feminim merupakan tantangan intelektual dan politik untuk menghadapi pembangunan yang timpang sebagai proyek patriarki yang melibatkan dominasi, pengerusakan, kekerasan, dan pendudukan serta perampasan hingga pengabaian perempuan dan alam. Nah, maka melalui ekofeminisme, gerakan perempuan sebagai alternatif untuk mengajarkan bahwa dengan menolak kapitalisme patriarkis yang eksploitatif, tentunya eksploitatif lingkungan ya, dan secara tegas berani menjamin pemberian peran yang sama bagi kaum perempuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebagian besar bekas jajahan atau koloni yang masih jauh dari bebas akan pengaruh atau dominasi kolonial dan tidak bisa dikatakan pasca kolonial juga secara harfiah, maka kalau bisa disimpulkan, maka kemerdekaan yang kita rayakan secara berlebihan gitu ya, ternyata dijalankan untuk menutupi melajunya neokolonialisme dalam bentuk modernisasi dan pembangunan di masa ini, di masa globalisasi saat ini. Ada globalisasi, neoliberalisme, transnasionalisme tentunya semakin meningkat. Sementara di bagian dunia lainnya masih ada negara-negara koloni yang masih berada dalam kendali asing. Berikutnya, nah, ya. Jadi revolusi hijau itu tidak hanya sekedar program pertanian, namun strategi perubahan melawan paradigma tradisional, terus tidak hanya mengenai ekonomi, namun proses dominasi dan kekuasaan budaya yang menggusur ideologi budaya dan politik perempuan lokal. Siva juga menganggap bahwa revolusi hijau itu merupakan manifestasi dari pengetahuan reduksionisme yang berprinsip pada maskulinitas karena menuju kepada monokultur, uniformitas, dan homogenitas.
Dia menganggap bahwa revolusi hijau menyingkirkan segala bentuk pengetahuan lokal dan mengancam keanekaragaman hayati yang merupakan manifestasi prinsip feminim. Nah, misalnya saja berbicara masalah perempuan adat. Kalau di perempuan adat, di komunitas-komunitas adat tersebut, mereka sudah mempunyai transmisi pengetahuan untuk keberlangsungan dari teman-teman kolektif masyarakat adat di komunitasnya. Nah, tapi karena ada prinsip-prinsip yang dibuat, ya, yang direduksi oleh pemerintah ataupun dari korporasi tentang skema revolusi hijau atau penanaman bibit unggul dan lain sebagainya, merusak tatanan tersebut. Nah, kurang lebih demikian. Yang menganggap bahwa kalau pertanian dengan melakukan penanaman bibit unggul, maka hasil taninya bisa cepat, akses panennya lebih cepat. Sementara dampaknya itu lebih besar gitu. Tanahnya jadi makin rusak gitu. Ancaman terhadap krisis iklim juga semakin nyata dan lain sebagainya. Ya. Atau 1 menit lagi ya, baik. Nah, saya percepat. Manusia dan alam saling memelihara dan bukan terpisah di mana manusia mendominasi alam. Nah, gagasan dari sifat tersebut berhubungan dengan manusia dan alam. Tentunya ini memberikan gambaran bahwa alam dan manusia pada dasarnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini menjadi pandangan dari Kak Saras Dewi juga di bukunya tentang equilibrium, mengenai konsep keseimbangan antara manusia dengan alam, yang menandakan bahwa harmonisasi yang terjalin baik sehingga akhirnya tidak ada salah satu yang dirugikan. Kesimpulannya adalah keadaan lingkungan yang merupakan proses politik, maka hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang perlu didekonstruksi. Reproduksi pengetahuan tidak pernah bebas nilai, tetapi selalu dikonstruksi oleh kelompok yang berkuasa. Sehingga kajian feminisme pasca kolonial menemukan relevansi untuk mendekonstruksi reproduksi pengetahuan bagi kelompok subordinat, baik itu kelompok miskin, marginal, perempuan di negara berkembang seperti negara kita saat ini. Nah, negara berkembang selalu menjadi laboratorium, bahkan menjadi kelinci percobaan dari segala resiko yang terjadi, sementara keuntungan terus masuk ke negara-negara maju. Ekofeminisme transformatif yang cukup mampu menjelaskan kesetaraan gender yang sebenarnya menguntungkan kaum perempuan dan juga laki-laki. Baik, demikian Mas Husnul, mohon maaf kalau tadi ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Mas Efrial. Mohon maaf, jadi karena memang waktunya agak terbatas, jadi saya harus mengingatkan sisa waktu yang tersedia. Begitu juga nanti untuk pembicara yang atau panelis yang lainnya. Oke, kita langsung masuk ke panelis kedua, Mbak Siluh Ayu Pawitri. Saya persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Mas Husnul. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu mungkin ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam ruang kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Siluh Ayu Pawitri atau bisa disapa Ayu. Saya basisnya di Bali, sehari-hari berkegiatan di Yayasan Get Plastik Indonesia, salah satu yayasan yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Namun kali ini saya ingin membawa satu narasi mungkin ya, yang juga berangkat dari pengalaman dan keresahan saya sendiri. Sini saya membawa judul untuk conference hari ini, Wiji Kendeng, Krisis Iklim dan Perlawanan dari Selatan. Oke, background dari mungkin pengamatan dan juga penelitian saya terkait dengan Wiji Kendeng adalah yang pertama,
Saya di sini mencatut berita dari utara ya, karena secara global kita tahu krisis iklim sudah mulai menjadi isu yang sangat panas mungkin ya di kalangan kita hari ini gitu. Nah, saya menyoroti bagaimana krisis iklim sebetulnya membuat kebutuhan-kebutuhan kita, terutama perempuan dan anak itu semakin terbatas ya, akses terhadap air, kemudian juga akses anak terhadap kehidupan yang lebih layak itu menjadi dipertanyakan di hari-hari ini. Akses perempuan terutama ya terhadap air bersih juga berkaitan sekali dengan proses-proses yang dialami mungkin oleh perempuan-perempuan di Indonesia ataupun di dunia secara keseluruhan, bagaimana keterkaitannya dengan proses domestik di rumah begitu, terkait dengan memasak, kebutuhan mandi, mencuci, buang air, dan juga kebutuhan yang paling urgent adalah kebutuhan terkait dengan reproduksi perempuan itu sendiri. Nah, krisis iklim di sini juga memang jika dilihat secara general adalah sesuatu yang berdampak pada semua makhluk ya, tidak hanya manusia secara global, tapi juga spesies non manusia yang di mana ekofeminisme melihat itu sebagai suatu subjek yang setara. Maka di sini saya juga melihat bagaimana kemudian perempuan dan anak-anak menjadi sasaran yang paling rentan gitu. Di sini saya juga mencatut salah satu kutipan dari Greta Thunberg, seorang anak perempuan yang juga memperjuangkan begitu ya nasibnya sebagai generasi di bumi ini untuk melihat bagaimana bumi yang layak bisa dia tempati dengan generasi-generasi setelahnya begitu. Dia menyatakan bahwa ini semua salah begitu. Di salah satu KTT Aksi Iklim PBB tahun 2019, seharusnya dia tidak berada di situ karena seharusnya dia melanjutkan sekolah dan juga bisa hidup dengan layak ya. Tapi pada saat itu elit-elit melakukan ini semua, kebijakan-kebijakannya tidak ada yang berpihak dengan iklim, tidak ada yang berpihak dengan anak-anak ataupun perempuan. Jadi dia merasa marah dan wajib memperjuangkan itu dalam mungkin ranah-ranah yang sangat diplomatis ya, karena dia harus ikut untuk menyuarakan suaranya sendiri di hadapan orang-orang dalam tanda kutip orang-orang besar gitu. Kemudian di sini saya juga mengkontraskannya dengan perlawanan dari selatan. Salah satu pengalaman yang saya temui sejak tahun 2020, di mana saya berkesempatan untuk tinggal bersama keluarga sedulur sikep di Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Ternyata pembangunan pabrik semen di sana menutup ruang hidup teman-teman Wiji Kendeng atau generasi dari penerus gerakan Kendeng. Jadi terjadi mungkin trauma kolektif yang cukup dalam juga bagi teman-teman Wiji Kendeng. Jadi Wiji Kendeng ini adalah anak-anak dari teman-teman yang berjuang untuk memperjuangkan Pegunungan Kendeng ya, di wilayah Pegunungan Kendeng Utara, di mana ruang hidup mereka dirampas gitu karena pabrik semen masih tetap berdiri di wilayah Rembang. Mereka memperjuangkan hak untuk udaranya, hak untuk hidup, kemudian hak juga untuk bertani dan segala macamnya. Jadi di sini Wiji Kendeng selaku generasi penerus mereka merasakan dampaknya juga dari pembangunan pabrik semen itu sendiri. Wiji Kendeng secara harfiah sendiri berarti yang pertama wiji itu benih, diambil dari bahasa Jawa, dan Kendeng berarti Pegunungan Kendeng. Jadi Wiji Kendeng adalah generasi penerus Kendeng yang akan terus memperjuangkan hak-hak mereka ke depannya. Di sini juga saya melihat bahwa terdapat relasi yang timpang ya antara pengetahuan Barat yang mencoba untuk mengcapture bagaimana krisis iklim ini merusak tatanan secara global, tapi juga narasi-narasi yang kemudian berkembang terhadap pengetahuan-pengetahuan lokal seperti yang terjadi di Kendeng ini tidak terekspos ataupun tidak dijadikan sebagai salah satu hal yang bisa digunakan untuk menyoroti permasalahan-permasalahan iklim secara global. Ini salah satu capture ya saat saya
hidup bersama dengan teman-teman di Kendang. Jadi setiap Rabu itu teman-teman Wiji Kendang mempunyai satu program Rabu Menanam. Mereka mengusung program ini untuk memperlihatkan pada korporasi, pada pemerintah, bahwa pegunungan Kendang meskipun dia pegunungan kars masih layak untuk ditanami dan masih layak menjadi pegunungan yang hijau. Mereka membuktikan sendiri dengan menanam setiap hari Rabu tersebut. Di sini juga ada potret lukisan Kartini Kendang yang dilukis oleh Mbak Dewi Chandraningrum, salah satu aktivis, penulis, dan juga peneliti yang berjuang dengan teman-teman di Kendang. Jadi metode yang saya gunakan sebetulnya memang pengamatan, observasi, dan juga wawancara terhadap teman-teman di Wiji Kendang. Jadi selama kurang lebih 2 minggu saya mendapati apa saja keseharian yang mereka lakukan di Sukolilo-Pati, dan juga saya mewawancarai ya teman-teman Wiji Kendang yang selain kesehariannya mereka adalah rata-rata petani, mereka juga mampu membangkitkan semangat untuk belajar baca tulis, menghitung, karena rata-rata teman-teman di Sedulur Sikep tidak mengenal atau tidak masuk ke sekolah formal, jadi mereka memperjuangkan pendidikan mereka melalui gerakan-gerakan yang sifatnya lokal dan juga lebih menghargai dan juga hidup bersama alam begitu. Di sini juga saya melihat bagaimana janji-janji dari negara utara ya atau Global North. Jika kita tahu sendiri bahwa secara narasi mungkin ada 2 narasi besar yang kita kenal selama ini, yaitu Global North versus Global South atau negara bagian utara yang dianggap maju dalam tanda kutip, dan negara-negara di bagian selatan yang dianggap masih berkembang begitu. Jadi saya sebetulnya menolak tentang bagaimana kemajuan itu dilihat dari perspektif yang mana gitu. Saya mempertanyakan perspektif apa yang digunakan untuk melihat kemajuan tersebut gitu. Karena berbicara tentang ekofeminisme ataupun juga perjuangan teman-teman dari selatan, bisa dibilang bahwa teman-teman dari selatan atau kami ya dari Indonesia justru dalam kesehariannya cenderung merasakan ataupun mengalami apa yang sebenarnya diperbincangkan dalam aksi-aksi diplomatis dalam tanda kutip seperti KTT atau konferensi perubahan iklim dan segala macamnya. Jadi di sini juga saya melihat ada ketimpangan dalam narasi-narasi tersebut gitu. Mengutip GARD 2007 gitu dalam jurnal Pawitri 2021 menjelaskan bagaimana sebenarnya beban terhadap degradasi lingkungan itu malah cenderung dialami oleh negara-negara berkembang di bagian selatan. Hal ini juga terjadi lantaran konsumsi ya dan juga yang berlebihan gitu terjadi di negara maju atau bagian utara. Jadi walaupun produksi-produksi seperti makanan ataupun produk-produk seperti pakaian itu diproduksi di negara bagian selatan karena mungkin rata-rata buruh pabriknya ataupun pekerjanya adalah berasal dari negara-negara selatan, tapi ternyata yang mengkonsumsi ini cenderung lebih banyak dari negara-negara bagian utara. Jadi sebenarnya semua lapisan dunia ini mempunyai tanggung jawab moral yang besar juga terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi baik itu di negara selatan ataupun di negara utara. Jadi sebenarnya tidak ada dualitas yang seharusnya merusak salah satu narasi ini gitu. Kemudian saya juga di sini mencatatkan bahwa para feminis juga mengklaim bahwa fenomena ini menjadi sebuah ironi bagaimana kebanyakan ya perempuan yang memproduksi makanan di dunia ini cenderung memiliki kerentanan terhadap akses konsumsinya sendiri. Nah, ini juga berpengaruh pada anak-anak mereka karena secara struktural mereka harus bertahan dari kelaparan dan juga kemiskinan. Kemudian di sini saya melihat ada perlawanan dari selatan yang sebetulnya jika di-capture menjadi salah satu narasi atau diskursus pengetahuan, dia akan memberikan
sudut pandang baru yang mungkin bisa digunakan dalam melihat krisis iklim dari hal-hal yang paling personal atau keseharian gitu. Di sini saya mencatut teman-teman Wiji Kendeng karena menurut saya perlawanan yang mereka lakukan itu berasal dari perlawanan yang mereka lihat langsung gitu dari orang-orang tuanya, bagaimana orang tuanya kemudian memperjuangkan hak tanah mereka, kemudian hak untuk hidup mereka, hak udara mereka. Jadi dari kecil mereka sudah menyaksikan gerakan yang dilakukan oleh orang tua mereka, termasuk kemudian kekerasan-kekerasan yang dilakukan aparat dan juga bagaimana itu berdampak pada cara mereka memandang elit ya, dan juga bagaimana mereka kemudian mau untuk menjaga sumber daya alam yang ada di dekat mereka. Salah satu perlawanan yang dilakukan oleh teman-teman Wiji Kendeng adalah melalui perlawanan yang simbolik menurut saya. Di sini mereka selain juga melakukan kegiatan keseharian seperti bertani, mereka juga aktif dalam menggaungkan narasi-narasi penjagaan alam, kemudian narasi-narasi kerusakan alam yang mereka temui selama ini melalui tembang Macepat. Jadi ini salah satu tembang ciptaan Ningrum, salah satu anak dari generasi Kendeng. Mungkin saya bacakan sedikit ya terkait dengan tembang Macepat yang mereka ciptakan. Jadi di sini ada di satu baris ini mereka mencoba memperlihatkan bagaimana sebenarnya bumi itu menyediakan banyak hal untuk kita, keindahan termasuk juga kecukupannya terhadap manusia. Tapi juga tidak semua orang bisa mengerti dan mengingat itu semua, apalagi berterima kasih ya kepada bumi. Dan mereka menganggap bahwa sekarang ini bumi sudah dirusak, bumi mulai ditambang, pohon mulai ditebang. Dengan hati yang sadar dan melihat kondisi bumi yang seperti ini, sebenarnya mereka ingin mengajak kita semua untuk berusaha bergerak, meskipun itu dari ranah-ranah yang sangat privat, personal, dan juga keseharian. Mereka melakukan itu dengan gerakan-gerakan yang mungkin dinilai kecil ya, tapi sangat berdampak secara moral dan juga secara semangat diri gitu. Di sini mereka mengajak teman-teman untuk melakukan gerakan Rabu Menanam. Mungkin untuk di akhir, baik. Untuk di akhir saya mungkin mencatut satu pertanyaan ya. Kira-kira mampukah Kendeng bertahan dalam gerusan krisis iklim hari ini gitu? Karena melalui wawancara yang saya lakukan dengan Anggit ini salah satu anak juga dari generasi Kendeng. Ia seorang petani dan ia merasa bahwa sebagai seorang petani melihat gunung kemudian sawah itu dirusak gitu ya, membuat miris hati gitu. Jadi mereka saat ini tetap berjuang meskipun nggak lurus jalannya, tetap berjuang dan tetap menjadi petani untuk menghidupi kehidupan mereka. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ayu. Ada 10 detik lagi tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke pembicara ke panelis ketiga ya, Mbak Sari. Ya, halo Mas Husnul. Pagi. Silakan Mbak Sari, waktunya 15 menit, 3 menit ya, terakhir. Siap. Saya izin share screen. Apakah bisa terlihat? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami hormati panitia dari KCIP dan rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Izin saya ingin mempresentasikan, ini adalah sebuah riset atau penelitian saya di tahun 2020. Perkenalkan, saya Sari Marlina, saya berada di Palangkaraya, keseharian saya adalah sebagai akademisi. Baik, riset ini mengambil judul adalah dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap keberlanjutan ekofeminisme yang berada di Kalimantan Tengah.
Baik, masuk pendahuluan. Di sini teman-teman mengetahui bahwa pada saat sekarang kita itu merasakan kalau sudah pukul 9 pagi itu ya seperti pukul 12 siang. Nah, di sini adalah bagaimana kita sedang menikmati dampak dari perubahan iklim, di mana terjadinya kejadian cuaca ekstrim, perubahan pola dari hujan, peningkatan suhu dari permukaan air laut. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang sangat rawan dan rentan terhadap bencana, di mana akibat dari perubahan iklim ini menimbulkan bencana dari hidrometeorologis yang sering melanda di Indonesia. Salah satunya seperti banjir pada musim penghujan, kekeringan pada musim kemarau. Khusus di Kalimantan Tengah, teman-teman di sini mungkin pernah mendengar tentang lahan gambut, di mana sebuah lahan ini adalah tanah yang sebagian besar adalah materinya organik ya, dan dia itu tidak terus atau secara sempurna, di mana di sini menurut Wetland 2019 itu luasan gambut itu berada di Kalimantan sekitar 6,1 juta hektar. Nah, seperti itu. Dari BRG sendiri itu luasan atau kebakaran hutan yang sangat dahsyat itu mulai dari 2015, bahkan sebelumnya dari tahun 1998 yang dicanangkan sampai sekarang itu Karhutla adalah sebagai bencana nasional. Dan masih ingat dalam ingatan mungkin teman-teman di mana tahun 2018-2019 itu Bapak Jokowi dituntut untuk ganti rugi atas Karhutla karena mengekspor asap ke negara tetangga, dan dampak atau pemulihannya itu sangat-sangat lama. Waktu itu kerugian yang tercapai sampai 17,8 miliar. Nah, kemudian dari dampak perubahan iklim, yaitu salah satunya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kalimantan Tengah, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk gender, khususnya perempuan. Nah, ini mungkin secara teori, yaitu ekofeminisme adalah keterkaitan atau keterkaitan perempuan terhadap alam atau lingkungannya. Mungkin teman-teman bisa membaca dari literatur yang lain. Ini hanya beberapa yang saya kutip. Baik, di sini dampak dari kebakaran hutan sendiri, ini adalah foto yang saya ambil di kejadian tahun 2019. Waktu saya bertemu teman saya, ini adalah kawasan hutan yang termasuk Taman Nasional Sebangau, yang kalau misalnya teman-teman buka di Google adalah sangat terkenal dengan wisata air hitam dan orangutannya. Nah, jadi sini menurut laporan Climate Justice, perempuan itu memang menanggung beban ganda pada saat misalnya terdampak dari satu bencana, di mana dia harus bertanggung jawab terhadap urusan domestiknya, tapi dia harus menambah pendapatan untuk ekonomi rumah tangganya, sehingga dia menanggung beban ganda. Dan dari PBB sendiri mengatakan 80% perempuan adalah kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Di sini untuk Kalimantan Tengah saya teliti adalah 3 kabupaten, yaitu Kota Palangkaraya sendiri. Di sini terlihat untuk titik atau areal itu adalah dalam status kawasan hutan, dia adalah areal penggunaan lain, di mana area penggunaan ini terdapat banyak sekali pemukiman penduduk atau alih fungsi kawasan hutan, dari hutan menjadi perkebunan, dan banyak sekali aktivitas masyarakat di dalamnya. Kemudian kedua adalah Kabupaten Pulang Pisau, sini juga terlihat termasuk di dalam status kawasan hutan itu dia berstatus APL, areal penggunaan lain, dan Kabupaten Kapuas. Dan ini juga sama. 3 sampel dari 3 kabupaten dan satunya Kota Palangkaraya adalah dari historis adalah dari 2015 sampai 2021 kejadian Karhutla di Kalimantan Tengah ini merupakan peringkat tertinggi untuk luasan kebakaran hutan dan lahan, dan saya mengambil penelitian ini di daerah ini. Jadi dari hasil yang diperoleh dari penelitian itu dari 3 kecamatan, dari 3 kabupaten, saya melakukan kuesioner wawancara, dan itu mengatakan persepsi untuk perubahan iklim, apakah mereka mengetahui? Iya, mereka mengetahui. Saya menjelaskan adanya perubahan cuaca, suhu yang sangat tinggi, dan pergerakan dari musim yang lebih cepat dan tidak beraturan seperti itu. Kemudian perubahan pola curah hujan, dan mereka juga mengetahui.
Dan di sini bisa terlihat dari 3 kabupaten itu terlihat peran maupun bagaimana para perempuan atau suku Dayak, khususnya perempuan lokal itu menjalankan yang namanya tradisi tradisional atau pengetahuan adat yang mereka peroleh dalam menjaga keseimbangan ekologi. Di sini bisa terlihat mereka mempercayakan pada penanda alam atau secara astrologi dan penanda dari benda-benda di angkasa astronomi. Dan itu sangat membantu atau merupakan satu mitigasi dari bencana kebakaran hutan dan lahan di saat membuka lahan dengan tidak cara membakar atau yang sangat sekarang dikenal dengan PLTB. Nah, itu mereka melihat salah satu contoh di Kelampangan, misalnya mau membuka lahan dan tidak membakar, mereka melihat perubahan dari gelap ke terang secara astrologi dan dari astronominya ketika sinar matahari mulai terlihat itu di timur dan bintang timur yang tenggelam di barat. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di Kabupaten Pulang Pisau atau Tanjung Sanggalang sendiri itu membuka lahan dengan tidak membakar. Jadi sama juga ketika memasuki musim hujan atau berakhirnya. Tandanya seperti apa? Jadi rerumputan yang ada di perairan, di pinggiran sungai itu sudah berbunga. Nah, jadi sudah saatnya untuk membuka lahan atau menanam. Dan hampir juga di Kabupaten Kapuas sendiri itu sudah dilakukan. Jadi memang pengetahuan adat yang mereka peroleh di situ diterapkan dalam menjaga keseimbangan ekologi. Kemudian di sini dampak perubahan iklim atau dari kebakaran hutan sendiri di sini berdampak pada kesehatan perempuan. Di sini terlihat untuk rata-rata curah hujan dan jumlah hotspot itu sangat tinggi dari 2015. Memang 2016 mengalami penurunan karena curah hujan yang cukup tinggi, namun terus naik sampai 2019. Dan 2015 itu adalah puncak waktu itu, jadi sangat mengganggu sekali dari sana pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah kasus penyakit itu sangat didominasi oleh diare. Kemudian yang kedua ISPA, dan malaria, dan DBD. Karena diare sendiri adalah di mana air itu kering ya, di sungai maupun di tanah. Jadi banyak sekali bakteri-bakteri E. coli yang cepat menyebar. Dan itu sangat membuat kesehatan dari perempuan khususnya pada saat itu mengalami diare yang cukup signifikan. Kemudian sama juga itu tadi di Kota Palangkaraya, di Kabupaten Kapuas. Di sini terlihat kalau di Palangkaraya itu tadi adalah kasus diare, sedangkan di Pulang Pisau atau di Pulang Pisau itu sendiri adalah kasus ISPA. Nah, ISPA karena pergerakan angin lebih mengarah ke arah selatan saat itu. ISPA-nya sangat tinggi. Kemudian ini di Kabupaten Kapuas, di Kapuas sama ini adalah diare karena di kota ini adalah dikelilingi oleh sungai. Jadi bakteri dari E. coli itu sangat banyak di sungai seperti itu dan airnya yang kering. Jadi kesusahan untuk mendapatkan air bersih pada saat itu. Kemudian bagaimana dampak terhadap rumah tangga perempuan? Di sini terlihat pada saat sebelum dan sesudah dan menjadi banyak kehilangan atau mengalami penurunan. Kemudian kerugian lain yang terjadi itu adalah kesehatan yang memburuk akibat kualitas udara, kemudian pendidikan, pada saat itu sekolah-sekolah diliburkan, kemudian gangguan perjalanan, kabut asap, pada itu penerbangan yang stop pada saat itu. Tapi di sini terlihat adalah keinginan konsumsi menurun karena malas keluar rumah. Ini malah tidak. Makanya waktu itu masih banyak orang beraktivitas sehingga dia terinfeksi ISPA dan banyak itu terjadi karena memang untuk keinginan keluar rumah itu masih tetap ada pada saat itu. Ini adalah kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan itu sudah dilakukan oleh para perempuan khususnya yang ada di 3 kabupaten. Bagaimana mereka beradaptasi dan sini saya sudah melakukan riset dan hasilnya bahwa yang dilakukan adalah sangat ramah lingkungan dari mulai pengolahan lahan tanpa bakar, menanam tanaman yang adaptif atau memiliki toleran tinggi, dan kemudian pengolahan hasil kebun, mengolah sampah organik, ada kemudian menggunakan teknik regrow, menanam kembali, budidaya hidroponik, dan menggunakan ekoprint dengan warna-warna alami, dan semuanya kebutuhannya untuk pendapatan ekonomi rumah tangga pada saat itu.
Dan di sini bisa terlihat untuk kegiatan adaptasi mitigasinya di setiap kabupaten hampir sama. Ada di sini di Pentangaya atau di Kapuas itu sekolah lapang petani. Nah, itu pengolahan lahan tanpa bakar juga, bertani menanam hortikultura, sudah ada depo sayuran dan lain sebagainya. Ada pengolahan hasil hutan bukan kayu, di mana mengelola hutan itu dengan peruntukan ekonomi yang lebih dikenal dengan sekarang adalah perhutanan sosial, seperti Madu Kelulut. Otomatis dia akan menjaga hutannya dan tidak akan terjadi kebakaran hutan, dan itu salah satu bentuk dari mitigasinya. Kesimpulan di sini saya menyimpulkan bahwa karhutla itu berdampak pada ketom gender khususnya perempuan seperti ISPA dan diare. Pendapatan tadi berkurang terlihat setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian boleh dilakukan penulisan strategi kekuatan internal dan eksternalnya, di mana adanya peran perempuan dalam memfasilitasi gender menghadapi perubahan iklim akibat karhutla. Kemudian mendorong pelatihan pendampingan dalam pengelolaan hutan dan membina perempuan di kawasan gambut untuk menjaga lingkungan. Untuk saran yang kami berikan adalah di sini rekomendasi mana memang sangat perlukan pelibatan peran perempuan dalam upaya-upaya dalam pemenuhan ekosistem gambut dan pemberdayaan perempuan di kegiatan-kegiatan ekonomi yang memperhatikan pelestarian lingkungan, serta kaum perempuan itu diberikan peningkatan pelatihan dengan teknik-teknik pengelolaan lingkungan yang baik tanpa menghilangkan kearifan lokal atau pengetahuan adat. Terima kasih. Mungkin itu hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sari. Kita lanjut ke panelis terakhir nih. Mbak Alberta. Ya, apa kedengeran Ya. suara saya? Sudah, sip. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Alberta Prabarini dan di sini juga ada Mbak Nela, nanti akan bergabung kalau misalnya tanya jawab karena lagi di jalan. Oke, sudah hadir. Nah, di sini kita mau membicarakan tentang partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Kami dari YKKS, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugio Pranoto, sebuah NGO lokal di Semarang. Nah, sebagai gambaran di sini ada yang biasa kita lihat ya, sampah bertebaran di laut gitu ya, atau di tanah kayak gitu, atau TPA kayak gitu ya, bahwa rata sampah yang masuk ke TPA Jatibarang Kota Semarang tahun 2002 ini sejumlah 900 ton per hari. Nah, menurut penelitian Syarifuddin dan kawan-kawan pada 2021, dari total tersebut masih ada 16% plastik dan 10% kertas yang sebenarnya masih bisa didaur ulang. Nah, sebenarnya masih banyak ya berarti yang bisa didaur ulang gitu. Dan di sini kita melihat bahwa ini adalah dampak dari adanya ekonomi linear yang biasanya kita pakai gitu. Jadi kita ambil sumber daya alamnya gitu ya. Biasanya kan plastik dari minyak bumi terus kita pakai dan kita langsung buang gitu. Nah, ini akan melemahkan alam karena menurut Mies dan Siva, lingkungan hanya dilihat sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan tidak diperlakukan sebagai ekosistem yang memiliki keseimbangan yang perlu dijaga. Hal ini udah banyak dibahas ya tadi sama Mas Efrial gitu. Jadi ini fakta ekofeminisme gitu, dan urgensi kenapa ini ada kaitannya lingkungan sama perempuan gitu. Nah, saya akan bahas juga aktor-aktornya lebih lanjut. Tapi sebelumnya bahwa di sini ada tawaran baru gitu yang namanya circular economy. Nah, apa bedanya linear dan circular economy? Bahwa kalau misalnya circular nanti dia akan muter lagi, jadi dari pakai terus digunakan, terus juga dia bisa digunakan ulang atau di recycle gitu ya. Kalau di recycle atau diperbaiki gitu ya. Dan akhirnya ketika recycle dia bisa digunakan lagi seterusnya sampai itu disebut sirkular kayak gitu, sehingga sumber daya alam yang dipakai nggak banyak dan justru sampah itu sendiri bisa menjadi sumber dayanya. Nah, di mana sebenarnya letak Ecofem di sini ada hubungan bahwa di sini ada bank sampah gitu. Bank sampah kalau kita tahu mungkin teman-teman juga ada yang gabung gitu bank sampah di RT-nya, bahwa
si bank sampah ini biasanya ngumpulin sampah yang bisa di-recycle dari rumah tangga untuk selanjutnya dia jual ke pengepul kayak gitu, pengepul atau pabrik. Nah, biasanya bank sampah ini melalui PKK sebagai aktor semi formal dalam upaya perawatan lingkungan. Karena PKK kan kayak tadi disebutkan di presentasi sebelumnya gitu ya, biasanya perempuan kan beban ganda gitu ya. PKK sendiri sebenarnya kita cermati juga sebagai hal yang baik ketika ini ada berdampak bagus ke lingkungan gitu ya untuk ekonomi sirkular, tapi juga kita kritisi juga sebagai double burden gitu. Kenapa kok urusan domestik atau dalam hal ini persampahan di rumah itu menjadi tanggung jawab perempuan gitu. Nah, kalau saya sendiri bekerja sebagai trainer dan ada training ke bank sampah gitu, semua bank sampah kayak 95% bank sampah yang kita datengin itu mayoritas itu adalah perempuan. Nah, makanya kita angkat di sini. Dan kalau dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang sendiri, di kota ini sudah memiliki 229 bank sampah gitu. Namun dengan adanya bank sampah ataupun aktor lain ya seperti TPS 3R, terus ada juga TPST di kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan, itu ternyata masih ada fakta bahwa TPA atau landfill di Jatibarang itu sangat menumpuk gitu ya. Sebagai gambaran itu tadi itu ya 900 ton per hari gitu. Dan di sini itu masih banyak sampah yang bisa didaur ulang. Nah, ini presentasinya tidak bergerak. oh iya ya, sampai di mana nih? Ini masih di judul nih. Sorry. Oh, oke. Bentar. Ini? Kalau ini bergerak, Kak? Sudah. Ini sudah penumpukan jumlah sampah. Oke, penumpukan sebenarnya. Nah, ini tadi kalau ya saya lanjut aja. Jadi ini bank sampah, terus di sini penumpukan jumlah sampah. Lalu di sini, oh ya, tadi bahwa di landfill ini masih banyak sekali sebenarnya sampah yang bisa di-recycle gitu. Nah, kita akan mulai lebih detail lagi membicarakan orang-orang yang ada di landfill ini gitu. Nah, oh ya, sebelumnya kalau melihat hierarki pengelolaan sampah, itu sebenarnya kan landfill itu ada di daerah disposal atau pembuangan, di mana sebenarnya disposal ke atas ini sudah bisa harusnya ditangani di industri pengelolaan sampah atau solid waste management. Nah, tapi ternyata masih banyak yang ada di TPA dan akhirnya disinilah banyak perempuan-perempuan pemulung dan statusnya kebanyakan migran. Dari 100% pemulung di TPA, mungkin sekitar 90% sendiri itu adalah migran dan lainnya orang-orang di sekitar Bamban Kerep di dekat Jatibarang situ. Nah, pemulung perempuan migran ini sebagai pekerja informal dan mereka punya jasa juga yaitu mengurangi jumlah sampah gitu. Tapi kita akan lihat juga ironinya di belakang. Tapi kita akan melihat bingkai penelitian ini itu seperti apa sih gitu. Jadi penelitian ini menggunakan metode deep interview, observasi, secondary data dari DLH, dan tujuannya adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam penanganan masalah sampah di Kota Semarang melalui kacamata Ecofem. Nah, di sini ada 3 hal yang mau kita racik. Yang pertama, fakta bahwa sampah itu mengancam kebersihan lingkungan ya, dan itulah yang dikeluhkan oleh ibu-ibu bank sampah gitu. Walaupun banyak juga ibu-ibu bank sampah yang tercipta karena kondisi struktural ya, mereka itu dari PKK dan juga di semi dipaksa sama DLH atau pemerintah gitu untuk bikin bank sampah. Akhirnya ada lomba untuk bikin bank sampah, padahal yang harusnya ditekankan adalah tonase sampahnya itu harusnya berkurang atau di recycle dengan baik kayak gitu ya. Dan juga ada fakta bahwa tumpukan sampah ini bisa menjadi keuntungan bagi materi. Ini dilakukan oleh ibu-ibu pemulung dan juga pengepul dan sebagainya. Nah, dalam hal ini mereka punya satu kesamaan, yaitu niche perempuan dan alam itu memiliki hubungan dan bagaimana mereka berinterseksi di dalamnya. Nah, penelitian sebelumnya terdapat judul Gerakan Ekofeminisme melalui pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas zona bening di Batu, Jawa Timur. Nah, di sini
kita lihat bahwa dia fokus ke bank sampah gitu ya. Dan pendekatannya sama sebenarnya Ecofam juga, dan mereka menekankan juga pada pandangan-pandangan Vandana Shiva, reproduksi pengetahuan yang dilakukan oleh perempuan dan lain-lain. Mungkin di sini kita mau sedikit kasih novelty. Di sini kita lihat juga faktor dari hulu ke hilir gitu, bahwa dari rumah tangga, terus juga pemulung, rumah tangga atau bank sampah itu, terus juga pemulung, nanti juga kita bisa kasih data tentang pengepul ya Mbak Nela. Nah ini mulai kita lihat bahwa fenomena hubungan perempuan dengan alam dalam hal ini dengan tema sampah itu bisa dilihat di dua hal, Bank Sampah Kota Semarang dan juga Persatuan Migran di TPA Jatibarang. Nah apa dampak-dampaknya? Mungkin saya langsung ke sini. Jadi kalau di bank sampah itu ada beberapa fungsi dan dampak gitu ya. Yang pertama menjadi jaringan keamanan sosial dan ekonomi warga. Walaupun nggak banyak gitu ya, biasanya mereka ngambilnya juga tiap Idul Fitri gitu ya, dan itu cuma 100-200, tapi itu bisa jadi pemenuhan kebutuhan mereka gitu ya. Terus juga dari sosialnya. Nah, ini ibu-ibu bank sampah ini banyak mendapat support secara psikologis dan juga keamanan jejaring sosial ya dari berkumpul di bank sampah ini, karena mereka akan banyak pelatihan dan perkumpulan gitu. Dan di bank sampah ini karena munculnya dari PKK, jadi mereka kokoh di situ. Dan juga pengurangan tonase sampah yang masuk ke TPA. Biasanya sekitar 100-200 ribu itu bisa sampai maksudnya 200-100 ribu per KK, itu bayangin aja kayak sekitar 2-3 jutaan gitu per tahunnya di di satu RT gitu. Biasanya mereka bisa mencapai sekitar puluhan ton gitu dalam setahun. Jadi mereka bisa membantu untuk pengurangan sampah yang masuk ke TPA dari hulu dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait sampah. Nah ini juga peran perempuan yang disebutkan oleh Vandana Shiva tentang reproduksi pengetahuan yang ada di internal keluarga gitu ya, dan dalam hal ini dimulai dari ibu. Dan untuk pemulung TPA secara empiris mereka mengurangi tonase sampah yang ada di TPA. Nah ini contohnya, ini adalah pemukiman dari migran-migran yang ada di TPA Jatibarang. Mereka tinggal di rumah-rumah, mereka biasa nyebutnya ini kayak gubuk gitu ya, mereka semi permanen gitu, dan memiliki jaringan keamanan sosial dan ekonomi juga di komunitas migran itu sendiri. Kayak tadi speech pembukaannya dari Ibu Sylvia gitu ya. Ini kayak imaginary community gitu. Jadi mereka membuat lagi komunitas mereka, ada siapa ketuanya kayak gini-gini. Walaupun itu nggak secara struktural di Kecamatan Baban Kerep itu nggak terdata gitu ya. Nah, dan mereka saling bantu di sini. Nah, kehidupan sosial di kota juga, di kota yang lebih besar, yang dalam hal ini Semarang, itu secara tidak langsung menjadi visi ideal bagi pendidikan anak-anak dari orang-orang ini gitu, yang komunitas migran ini gitu. Karena biasanya mereka datang dari kota-kota kecil kayak Purwodadi, Boyolali Kabupaten gitu, terus Demak. Nah, di sini juga ada fakta bahwa pemerintah melalui peraturan presiden itu menekankan kita punya target nih 2025. Ada 30% sampah terkurangi dan 70% sampah terkelola. Nah, tapi banyak juga ironinya, seperti contohnya di bank sampah yang saya bilang tadi, mention tadi, bahwa upaya perawatan lingkungan dianggap sebagai sebatas tugas perempuan saja, padahal juga laki-laki memproduksi juga, laki-laki juga bagian dari rumah tangga dan masyarakat. Lalu bank sampah berjalan dengan asas sosial dan volunteerisme. Nah, ini banyak ya sebenarnya di lingkungan kita yang sebenarnya dia itu produktif secara pengurangan maksudnya secara lingkungan atau ekonomi kayak gitu, tapi tidak dinilai dengan layak gitu. Jadi banyak juga ibu-ibu bank sampah itu yang boncos gitu kalau misalnya ikut bank sampah itu, karena harus jadi ada minum, jadi ada makan gitu ya untuk membiayai itu. Dan akhirnya orang-orang yang ikut di bank sampah ini akhirnya elitis gitu, jadinya kayak oh ya, aku nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, jadinya nggak bisa ikut itu gitu, mending melakukan hal lain. Misalnya kayak gitu. Terus juga adanya perbedaan perspektif antara bank sampah dan DLH. Nah, biasanya bank sampah ini juga karena asas sosial, jadi mereka kayak yang penting kumpul gitu, sampah sedikit nggak apa-apa kayak gitu. Nah, tapi dari DLH ini biasanya mempush gitu ya, bahwa
ayo lebih banyak lagi bank sampah, lebih banyak sampah terkumpul gitu. Atau misalnya ibu-ibu ayo dicatat sampahnya bulan ini dapat berapa gitu ya. Nanti jadi apa namanya kayak jadi pencapaiannya DLH juga, padahal ya gitu. Oke. Nah, terus kalau pemulung TPA, nah ini bisa dibayangkan aja, ini mereka nggak pakai PPI APD ya. Jadi kesehatan dan keselamatan di TPA Jati Barang baik dari segi pekerjaan maupun kehidupan yang tadi saya capture ada rumah-rumah itu sebenarnya sangat rentan ya, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Terus jaringan sosial ekonomi itu walaupun mereka ada imaginary community itu tadi, tapi karena mereka juga informal dan secara peraturan sebenarnya ditentang ya, mereka ada di sana, jadi mereka itu masih rentan gitu. Nah, juga mereka ada patron klien dengan pengepulnya gitu, jadi mereka nyebutnya bos dan mereka jarang untuk bisa berkembang secara ekonomi karena adanya hubungan hutang piutang gitu, dan juga status mereka sebagai migran, jadi walaupun sekarang pemerintah pelayanan lebih inklusif ya, bisa ke rumah sakit, bisa dapat pelayanan ini itu, tapi karena status mereka migran dan di situ ada orang-orang desa gitu, orang-orang di penduduk asli, jadi mereka masih banyak terancam karena itu kayak gitu. Terus juga status TPA yang mau ditutup itu juga membuat mereka di posisi pinggir gitu. Terus adanya dikotomi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini juga dilihat dari struktur pekerjaannya, misalnya ada driver kayak gitu, dan banyak banget pekerjaan yang lebih condong ke laki-laki, driver, terus mesin press, dan juga tukang angkat-angkat gitu. Nah, sedangkan perempuan itu biasanya cuma memilah dan mencari sampah kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah entitas yang kita tawarkan juga, maksudnya subjek yang kita tawarkan juga bahwa ada pengepul perempuan sebagai posisi aktor di rantai ekonomi setelah bank sampah dan pemulung gitu. Jadi di sini kita juga fokus ke pengepul bahwa kalau nggak ada mereka kan nggak bisa dijual ya ke pabrik ya, dan mereka juga banyak yang perempuan. Jadi di sini kita bisa juga melihat dari posisi gender juga. Nah, tapi kita juga punya pertanyaan ya Mbak Nela ya. Jadi apakah bisa, ini mungkin ditanyainnya ke panel dan semuanya yang mau jawab, apakah bisa fenomena khusus pemulung dan pengepul itu menggunakan kerangka ekofeminisme? Nah, mengingat karena kan kalau saya baca-baca di Vananda Shiva, kan dia fokus ke rural dan juga telahan ya, tanah ya biasanya dia, dan pertanian kayak gitu. Dan sebenarnya ini bisa dilihat juga dalam hal lingkungan, tapi saya belum menemukan penelitian yang mengaitkan bahwa peran-peran perempuan dalam mengatasi krisis lingkungan, terutama sampah, itu bisa dilihat dari lingkaran industri ini gitu, menggunakan kerangka ekofem. Oke, kayak gitu. Mbak Nela, ada yang mau ditambahkan? Nggak kedengeran. Lima 15 detik lagi ya Mbak. Halo? Oke. Udah, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alberta dan Mbak Nela ya. Kita masih punya waktu lumayan, ini sekitar berapa nih? 25 menit ya. Untuk diskusi presentasi dari kawan-kawan dari sahabat panelis tadi menarik dan thought provoking ya. Terutama ketika kita mencoba melihat lebih dalam sebenarnya praktek pembangunan yang sekarang sedang berlangsung, yang hemat saya memang masih didominasi oleh kerangka berpikir patriarkis yang akarnya dan sekarang berkembang dan selalu direproduksi oleh negara
paling tidak lewat kebijakan-kebijakan developmentalisme. Kalau tadi Mas Efrial misalkan menjelaskan tentang revolusi hijau, belakangan program-program serupa seperti revolusi hijau juga berkembang, dan itu syarat dengan proses marginalisasi terutama perempuan dan anak sebenarnya. Sehingga penting untuk kita berpikir ulang sebenarnya yang disebut sebagai misalkan bahasa tentang penguatan peran perempuan, apakah itu memang sejatinya menguatkan atau justru kemudian kita memahaminya sebagai proses semacam marginalisasi baru. Karena terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Alberta ya, tentang bagaimana sampah dikelola di Semarang, menurut saya ini menarik sekali karena perempuan selain dia kemudian selalu dipojokkan dan menanggung beban lebih besar karena selalu disudutkan sebagai entitas yang mengurusi wilayah domestik, tapi kemudian juga terbebani oleh banyak sekali tuntutan dalam mengelola lingkungan, dan itu kemudian menjadi sangat tidak fair. Kesan yang muncul itu sangat hijau misalkan, tapi kemudian justru membuat semacam pendekatan-pendekatan yang eksploitatif tapi sangat sirkuler. Jadi berputar di bagaimana memposisikan perempuan selalu dalam posisi marginal dan dekat sekali dengan ekses dari krisis ekologi yang sekarang semakin berkembang. Saya nggak mau berpanjang komentar, saya mau mengundang kawan-kawan sahabat semua yang hadir di sini, kalau ada yang mau memberikan komentar atau pertanyaan kepada panelis kita, silakan. Mas Husnul. Ya, silakan Aida. Ya, saya Aida dari Rumpun Gema Perempuan. Terima kasih untuk paparan yang sudah disampaikan oleh para ahli yang bergerak dan bekerja, serta para peneliti yang bekerja di isu ekofeminisme dan keadilan lingkungan. Nah, kalau dalam konteks kami sebagai aktivis, ya, itu dengan data-data yang sudah dipaparkan seperti itu, apa langkah atau strategi advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam mengatasi masalah? Misalkan banyaknya kasus diare dan juga masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dialami oleh para perempuan, dan juga saya yakin juga anak-anak ya juga mengalaminya ketika ada kabut asap gitu. Kemudian juga ada pendangkalan air sungai, dan pada sampah ya, pada pengelolaan sampah itu juga pasti mereka juga mengalami banyak masalah kesehatan di situ. Nah, bagaimana cara supaya tidak menjalar penyakit-penyakit ya endemik yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan ini, terutama perempuan dan anak-anak, dalam situasi lingkungan yang saat ini dalam konteks ada perusakan ekosistem. Itu saya tujukan untuk 3 narasumber tadi, karena nanti bagaimana kami bisa bersolidaritas gitu untuk bisa membantu mencegah atau menangani masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan kawan-kawan, dan juga di provinsi-provinsi yang saat ini sudah disampaikan tadi itu, berdasarkan hasil riset dan kerja-kerja di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Kita bergeser ke Mbak Mia. Ya, halo, selamat pagi. Saya
saya ingin mengajukan pertanyaan ke Mbak. Maaf, saya lupa tadi Mbak yang terakhir tadi siapa? Alberta. Oh ya, Mbak Alberta tadi yang tentang sampah ya, pengelolaan sampah. Nah, itu bagi saya yang menarik dari ekofeminisme ini adalah kemudian ia direduksi menjadi semacam quote unquote ya tentang pemberdayaan perempuan untuk pengelolaan lingkungan. Nah, di satu sisi pertanyaan saya sebenarnya gini, bagaimana ya kita agar kita tidak bisa dikatakan supaya tidak salah jalan dengan tadi kan sudah diutarakan bahwa perempuan itu kan role-nya banyak ya. Nah, bagaimana kita supaya tidak salah jalan malah akan memapankan stereotipe tentang peran gender itu. Itu sih yang saya ingin tanyakan. Jadi feminisme supaya tidak disalahartikan dengan untuk pemapanan peran gender. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mia. Kita minta tanggapannya dulu dari mungkin dari Mbak Ayu dulu kali ya. Mbak Ayu masih ada? Ya, halo Mas. Silakan. Mungkin ya, menurut hemat saya mungkin kalau dari sisi penelitian yang saya lakukan di Kendeng begitu ya terkait dengan bagaimana untuk tidak terjebak dalam, saya menjawab pertanyaan Mbak Irma tadi ya, bagaimana untuk tidak terjebak dalam memapankan peran gender itu sendiri adalah sebenarnya ekofeminisme juga mengkritik bahwa pekerjaan penjagaan lingkungan itu tidak hanya diususkan untuk satu gender gitu, tapi bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah kritisi realitanya bahwa ternyata yang pada saat ini terjadi gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih dekat dengan alam itu selalu dilekatkan dengan peran-peran perempuan gitu, karena ya kondisi existingnya mereka atau kami gitu ya sebagai perempuan masih sangat dekat dengan peran-peran domestik itu sendiri gitu. Jadi saya melihat sih bahwa sebenarnya ini tugas kita bersama untuk bagaimana tadi itu ya ada pembagian peran untuk masing-masing gender ini gitu, nggak terputus hanya di salah satu gender tertentu saja gitu. Dan sebetulnya kritik terhadap itu juga dilakukan oleh ekofeminisme gitu. Bagaimana melihat peran penjagaan lingkungan ini sebetulnya harus inklusif gitu, harus dari semua gender, semua usia, bahkan semua struktur masyarakat, tidak hanya di urban, desa, ataupun di negara-negara tertentu ya, seperti di negara selatan tadi yang juga saya catut gitu. Mungkin seperti itu sih Mas dan Mbak Irma. Oke, bergeser ke Mbak Sari, ada respon? Oh ya, baik, mungkin dari saya sedikit saja. Jadi memang ke depannya tugas kita yang saya soroti untuk perempuan dan mungkin para gender lainnya, baik itu laki-laki, kalau minoritas gender, transseksual dan lain sebagainya adalah mengintip dalam kondisi lingkungan kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi perlu satunya kolaborasi semua, kolaborasi keterkaitan semua pihak dalam bagaimana kita menjaga lingkungan kita itu ke depannya. Kalau menurut saya dari sisi rona awal lingkungan khususnya di Kalimantan Tengah adalah pengetahuan adat yang diwariskan dari leluhur kita di masing-masing daerah adalah satu keilmuan yang memang sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap alam, dan itu harus kita turun-temurunkan pada anak-anak kita, pada generasi kita. Nah itu mungkin dari saya, karena dari riset yang telah saya lakukan ternyata kita perempuan ini sudah sangat memang menjadi satu dengan alam, dan mereka mengetahui bagaimana jika kita tidak berbuat yang bijak terhadap alam, alam akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan atau keberlanjutan manusia ke depannya. Itu saja.
Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alberta atau Mbak Nelly, silakan jika ingin merespon. Pertanyaannya gimana, Mas? Ya, pertanyaan pertama tentang langkah dan strategi advokasi ya untuk perempuan akibat krisis ekologi yang muncul dari Bu Aida tadi. Kemudian dari Mbak Mia tadi bagaimana menempatkan gerakan di di pengelolaan sampah tadi tidak sebagai tidak melegitimasi relasi patriarkis yang terjadi justru. Yang mana dulu ya? Kira-kira sebenarnya yang kedua fundamental banget ya. Tapi mungkin yang pertama dulu. Jadi kalau misalnya di kita sih, saya bekerja sebagai trainer gitu, dan memang ini untuk empower ibu-ibu, dan memang kita pendekatannya gender gitu. Jadi ketika kita memberikan kayak training kayak gitu, itu kita harus sensitif gender gitu, misalnya dengan memberi perlengkapan yang kuat, terus mereka juga dikuatkan dulu tentang perbedaan seks dan gender atau norma-norma gender gitu, dan itu menurut saya udah memberantas yang pertama ya, bahwa jangan sampai lebih memarginalkan perempuan kayak gitu. Terus terus yang kedua itu ini ya, tentang gimana biar enggak ini ya. Tapi emang di sini kita ini ya, mungkin tadi terkesannya ambigu ya, karena PKK itu kan emang buatan dari RT RW gitu ya, dan ibu-ibu itu biasanya emang secara langsung ya langsung bergabung gitu ya, yang udah menikah misalnya kayak gitu. Dan emang dari situlah biasanya DLH itu masuk gitu untuk mereka bikin bank sampah dan banyak-banyakan bank sampah gitu, padahal yang harus diperhatikan tonasinya kayak tadi saya bilang. Dan gimana caranya biar gak ini, memang kita aktor-aktor yang ditampilkan di sini itu perempuan semua, karena kebetulan kita trainingnya untuk perempuan gitu. Nah, tapi untuk implementasinya itu justru kalau bisa dibilang mereka itu jadi aktor bisnisnya gitu, tapi untuk mereka memiliki anggota, atau misalnya untuk mereka memiliki lebih inklusif lagi ke laki-laki, itu malah justru kita dorong gitu. Dan ya kayak gitu. Mbak Nela, ada yang mau ditambahin? Boleh, suara saya jelas ya? Ya. Iya, oke. Jadi ini yang menarik soal peran gender, bahwa perempuan yang kami wawancara atau kami teliti ini adalah mereka yang bergerak dari PKK, seperti organisasi-organisasi yang awal ya bukan di masalah lingkungan, tapi kemudian mereka menyadari ada sesuatu permasalahan yang tidak selesai, baik itu di kalangan rumah tangga sampai dengan persampahan lingkungan. Nah, kemudian secara kolektif mereka mempunyai kesadaran bagaimana pergerakan perempuan ini bisa menimbulkan sesuatu yang berdampak untuk keberlanjutan, yaitu salah satunya adalah bank sampah. Nah, bank sampah ini kemudian tidak hanya menggerakkan para perempuan juga, tapi stakeholdersnya di situ atau secara lingkungan mereka ada Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak Kelurahan. Jadi perempuan ini punya kekuatan yang lebih untuk bisa mengajak rumah tangganya sebagai di ranah terkecil ya, yaitu suaminya, kemudian bapak-bapak yang ada di sekitar untuk juga sadar lingkungan. Jadi menurut saya ketika mereka ada di sini mereka bisa setara gitu, bahwa mereka bisa menjadi pemimpin untuk ada di di lingkungan terkecilnya. Ya memang kalau kita bilang soal PKK itu ya ini ya sejarah yang sangat lama, tapi kita bagaimana melihat implementasinya pada hari ini, bahwa itu bisa menjadi sebuah positif yang perlu ditiru untuk organisasi perempuan lainnya. Juga untuk pemulung gitu, bahwa kita bisa melihat pemulung ini sebagai suatu jaringan, walaupun mereka pekerja migran yang ada di sini, mereka memegang peran penting dalam pengelolaan sampah. Ketika mereka ini tidak ada, pemulung ini secara informal
tidak ada dalam peraturan pemerintah, tetapi mereka membantu untuk mereduksi sampah-sampah itu menjadi sebuah sampah yang disposal gitu. Jadi mereka mengurangi, mereka memilah hingga kemudian bisa dibawa ke pabrik untuk diolah kembali. Nah, peran perempuan yang ada di jaringan di pemulung ini itu jauh lebih besar daripada laki-laki, walaupun tadi memang dibilang Mbak Berta ada stereotip bahwa laki-laki lah yang nanti drivernya, laki-laki lah yang pengangkutnya, tetapi perempuan ini bekerja bisa membagi perannya dengan keluarganya. Kalau laki-laki, mohon maaf ya, biasanya stereotipnya hanya bekerja kemudian pulang. Nah, perempuan ini bisa membagi dirinya, bisa berorganisasi, kemudian bisa bekerja, kemudian bisa mengurus rumah tangga dan sebagainya. Artinya kalau kita melihat di sini perempuan sebagai sebuah kekuatan untuk ekofeminisme ini sangat bisa ditularkan di praktek kehidupan sehari-hari selain untuk lingkungan. Itu Mbak Berta atau Mas? Iya, sama nambahin mungkin biar tahu batasnya kemana, maksudnya nggak terjebak kayak gitu ya. Tadi juga bahwa kalau misalnya yang bank sampah, kita ambil dulu yang pertama ya, bank sampah, karena ini kayak ada dua niche yang sebenarnya berbeda jauh ya dari segi latar belakang, terus juga sejarah kayak gitu-gitu. Nah, untuk PKK sendiri, bank sampah, tadi ada yang bilang bahwa PKK itu ibuisme negara, terus juga mungkin bisa dilihat sejarahnya bank sampah PKK itu sendiri seperti apa. Itu setuju banget bahwa makanya tadi dibilang maksudnya saya berargumen juga bahwa pekerjaan ngurus sampah itu sebenarnya double burden buat perempuan di RT RW di Semarang sini gitu. Nah, yang bisa dilihat bahwa ternyata itu adalah pekerjaan gitu, dan nggak selamanya bank sampah ini atau PKK ini melihat itu harus sebagai kegiatan volunteerisme atau sosial yang itu tuh dia mengabdi untuk keluarga atau untuk keluarganya, dan itu kerja perawatan gitu yang mereka harusnya ya udah dalam hal ini nggak bisa dimasukin ke industri atau nggak dihitung sebagai bekerja kayak gitu. Nah, padahal yang mereka lakukan itu sebenarnya nilainya itu bisa jadi setara sama orang-orang yang kita bayar misalnya iuran tiap bulan untuk pengambil sampah atau TPS atau bahkan misalnya iuran kayak gitu. Jadi supaya nggak terjebak ke situ, kita juga harus dikonstruksi juga dari bagaimana sistem itu memaknai orang-orang yang ada di masyarakat, terutama perempuan melalui PKK itu sendiri kayak gitu. Ya, makasih Mbak Alberta. Kita masih punya 7 menit. Kayaknya tadi ada yang raise hand lagi. Mbak Lili tadi, Mbak Lili Rahim. Iya, Ya, Mas Husnul, Mbak. Saya izin off HP. Off kamera. Jadi mungkin saya diskusinya untuk kepada semua presenter ya. Bicara feminisme kan kadang kita banyak bicara menggaungkan itu ketika perempuan menjadi korban. Seperti misalnya kasus-kasus besar kebakaran hutan dan kasus Kendeng. Nah, mungkin telaah ekofeminisme ini bisa kita diskusikan lebih jauh, karena persoalan krisis ekologi ini kan hulu ke hilir. Di perempuan kemudian banyak faktanya banyak dikisahkan di hilir. Nah, bagaimana kontribusi gerakan ekofeminisme itu di hulu? Kalau misalnya tadi di tahapan perlawanan yang digaungkan oleh yang dijawantahkan sebagai kesadaran ekofeminisme itu mulai daripada semua tahapan, maka ketika ada rencana pengalihfungsian lahan di Kalimantan misalnya secara masif, itu gerakan ekofeminisme mestinya sudah mulai muncul. Tapi sayangnya pada perencanaan pembangunan itu kan memang ruang untuk pendapat perempuan tidak diberikan. Nah, di sini gerakan ekofeminisme ini mestinya juga menguat di situ. Jadi bukan kita tidak fokus pada penanganan korban, tidak fokus pada
apa sih istilahnya ya, semacam pemadam kasus. Padahal kita ketinggalan banyak sekali di tahapan awal. Perempuan tidak pernah dilibatkan pendapatnya ketika misalnya pabrik semen itu mau dibangun, nggak ada ruang konsultasi khusus untuk perempuan yang akan merasakan dampak-dampak spesifik ketika pembangunan itu berlangsung. Nah, ini mungkin kalau saya ya pingin diskusi lebih itu. Jadi ekofeminisme tidak lagi membahas begitu banyak kita sebagai korban karena memang faktanya sudah begitu, tapi ekofeminisme membawa kesadaran pada kelompok-kelompok perempuan untuk bisa menjadi aktor penggerak atau apa. Kalau tadi di hilirnya kita mengelola, banyak perempuan ikut mengelola sampah, di mana produksi sampah itu kan juga ada pencegahan di mana perempuan bisa ikut terlibat secara mikro, dimulai dari lingkungan sendiri dan seterusnya. Begitu mungkin pada semua panelis, maaf kurang sehat, tapi pingin ikut jadi suaranya. Terima kasih Mas Husnul, Mbak Ira. Ada 2 komentar juga, 2 pertanyaan dan komentar di kolom chat ya. Yang satu tentang program-program seperti yang dilakukan di Semarang atau soal kebakaran hutan itu apakah kemudian bisa mendorong pada jebakan-jebakan greenwashing di mana posisi perempuan justru sekali lagi menjadi korban yang semakin semakin dalam gitu. Kemudian yang mana ini saya nggak dapat lagi dari ya. Oke, saya pikir tadi komentar dan pertanyaan dari Bu Lili penting untuk kita pikirkan kembali ya. Apakah kemudian gerakan-gerakan yang muncul di hilir ini itu kemudian menjadi pengejawantahan dari pandangan ekofeminisme, atau justru kita perlu memikirkan lebih dalam tentang bagaimana proses dekonstruksi di hulu yang menempatkan posisi perempuan jauh lebih berdaya, lebih liberatif dibanding yang ada sekarang ini. Mungkin bisa dilihat dari masing-masing riset yang sahabat presenter lakukan. Kita kasih waktu masing-masing untuk respon, kira-kira 2 menit. Mungkin dari Mas Efrial dulu. Mas Efrial, ya. Silakan 2 menit ya. Ya, terima kasih banyak Bu Lili dan kakak-kakak sekalian. Sebenarnya itu insight buat saya secara pribadi ya. Benar yang disampaikan oleh Mas Husnul tadi, sebenarnya perlu untuk dikerjawantahkan lagi ya. Perlu didekonstruksi ulang, perlu dibongkar ulang. Karena yang dibilang Bu Lili tadi, loh kok kita melihatnya dari hilirnya saja atau hulunya saja misalnya gitu. Mungkin ini dari pandangan kami ketika kami ngadvokasi teman-teman di komunitas adat ya, karena memang saya bekerja di kerja advokasi masyarakat adat. Kalau di perempuan adat sendiri sih mereka menciptakan ruang-ruang kolektif untuk bisa membagi peran, dan peran perempuan sangat sentral sebenarnya, peran perempuan adat, karena mentransmisikan pengetahuan adatnya kepada kolektif di komunitasnya, baik itu ke pemuda adat, kepada anak-anak generasi adat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau
komunitas adat sendiri sebenarnya transmisi pengetahuan itu sudah ada sejak ini, dan kita bahkan sudah ada yayasan atau sekolah adat yang memang fokus juga untuk masalah ekologi. Jadi memang cukup terbantu lah. Tapi kalau secara umum, masyarakat secara umum, urban misalnya seperti yang disampaikan Kak Alberta, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Alberta dan teman-teman lain. Mungkin itu Mas Husnul, makasih. Makasih. Silakan Mbak Alberta, 2 menit. Iya, Mas. Gimana berarti pertanyaannya? Ya, ya tadi, apakah kemudian gerakan lingkungan di sampah ini bisa kita pikirkan ulang, terutama penyelesaiannya tidak hanya soal hilir saja, tapi justru peran perempuan ditarik lebih jauh ke soal hulu. Iya. Yes, nanti Mbak Nela bisa nambahin ya kalau misalnya ini. Kalau menurut saya tadi juga masih ada bias ya, kalau misalnya banyak pandangan-pandangan yang selama ini bilang kalau misalnya perempuan itu penghasil sampah terbesar gitu, kayak fashion, terus juga skincare, terus juga perempuan yang biasanya masak gitu, jadi banyak sampah organik kayak gitu-gitu. Tapi juga kalau sampah organik kan biasanya ya udah gitu. Kalau misalnya sampah-sampah yang dibawa karena ada kapitalisme gitu, misalnya ada bungkus, ada sasetan kayak gitu, dan sejauh yang saya tahu sampah saset itu susah banget untuk didaur ulang gitu, maksudnya industrinya belum subur di Indonesia gitu. Jadi itulah sebenarnya yang ngebawa perempuan itu makin rendah lagi gitu, secara makin diragukan lagi gitu, sebenarnya ini penghasil sampah terbesar kayak gitu-gitu. Nah, menurut saya juga agak balik lagi tadi, permasalahan ekofeminisme juga gak ditipangkan semua ke perempuan gitu ya, gak dijatuhkan semua ke perempuan harusnya, karena itu pekerjaan atau proyek bersama gitu, terutama untuk sesuatu raksasa yang lebih besar gitu, kayak misalnya industri, gimana mereka bisa menarik sampahnya lagi gitu untuk di recycle atau kayak gimana, kayak gitu sih. Misalnya nih, maksudnya gambarannya, kalau saya dulu di Rimba gitu ya, di Sumatera, di masyarakat adat orang Rimba gitu, kalau misalnya nggak ada warung Jawa juga mereka nggak akan ada sampah yang kececeran gitu, karena mereka cuma ngambil misalnya durian atau misalnya ubi dari hutan gitu, dan ya udah kayak gitu, di decomposting di tanahnya mereka gitu. Tapi kalau misalnya semenjak ada warung Jawa, terus mereka bisa ke pasar, ada motor kayak gitu-gitu, kan sebenarnya bawa sampah. Jadi refleksinya juga nggak sebatas di perempuannya aja, tapi beyond. Kalau Mbak Nela gimana? Ya. Boleh nambahin Mas Husnul ya? Kayaknya maaf Mbak, nggak ada waktu, bisa ke presenter lain untuk menjawab, maaf banget, kita punya panel lagi setelah ini, mohon maaf. Oke, kita lanjut ke Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mas. Mungkin saya melihat justru ekofeminisme itu menjadi sebuah alternatif baru ya, untuk gimana kita membuat agensi perempuan itu muncul gitu. Karena menurut saya, alih-alih kita berbicara tentang peran perempuan di hulu atau hilir, justru ruang-ruang itu sebenarnya sudah nggak didapatkan oleh perempuan baik di hulu ataupun di hilir gitu. Jadi ekofeminisme ini justru menjadi jawaban atau alternatif untuk perempuan itu bisa lebih memberikan suaranya, memberikan hal-hal yang sebelumnya direnggut gitu ya di hulu itu, untuk bisa kemudian membuat gebrakan-gebrakan baru gitu, seperti misalnya di Kendeng. Justru transmisi pengetahuan lokal dan juga bagaimana anak-anak di Wiji Kendeng itu melihat alam sebagai ruang mereka untuk saling berinteraksi itu dari ibu-ibu di sana gitu. Jadi untuk pengetahuan misalnya baca tulis menghitung itu juga justru didapatkan dari ibu-ibu sana gitu. Jadi menurut saya sebenarnya peran-peran perempuan itu sudah ada, tapi memang ruangnya tidak ada untuk mereka gitu. Ditambah juga dengan
keterlibatan perempuan dalam memutuskan. Itu kan memang existingnya seperti itu, dan sekarang ini kan bagaimana cara kita untuk mendobrak itu sebetulnya. Dan menurut saya ekofeminisme meskipun masih ada biasnya gitu ya, bisa menjadi salah satu pintu kita untuk mengkuliti lagi gitu bagaimana peran-peran perempuan dapat lebih bunyi gitu dalam ruang publik kita yang sudah didominasi sebetulnya oleh suara-suara elit laki-laki ataupun kelompok dominan lainnya. Seperti itu sih. Oke. Ada 2 menit lagi, Mbak Ira. 1 menit, Mas Sul ya. Ari, silakan kalau ada tanggapan. Sudah Mas sepertinya. Sudah ada ya. Oke. Terima kasih banyak buat semua panelis. Cukup efektif. Mudah-mudahan banyak insight yang kita bisa dapatkan dari diskusi hari ini. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir dan bertahan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto bareng dulu ya. Sebelum pindah ke panel lain, boleh dibuka kameranya, kita abadikan panel ini. Boleh juga di screenshot nanti di posting ya di sosial media masing-masing, hashtag KCIF 2023, dan juga bisa di tag di akun Instagram atau Facebook Lesson. Oke, saya akan mulai di layar pertama. Boleh buka kamera? Halo Mbak Damai. Mbak Esti lagi mau kemana Mbak? Oke, saya mulai. Halo Mbak Lilis, Mbak Wiji. Oke, saya buka mulai ya. Mbak Mia nggak buka kamera Mbak. Nyesel loh Mbak. 1, 2. Oke, layar kedua. Kita punya layar kedua. Oke, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di panel berikutnya, panel 103, 104 ya. Makasih banyak Mas Husnul. Saya tutup ya. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih banyak Kak Ira. Iya, Mas Husnul. Mas Husnul selamat tidur. Di Mas Husnul jam 1 sama dengan saya, jam 1 malam. Makasih, saya begadang. Bye-bye. Terima kasih.